pulang sudah dapat kenaikan. Sehingga setelah itu hasil jasanya ketika studi itu dipakai untuk yang berikutnya. Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman untuk berangkat mereka harus mengurus Java dulu, dihimbau gitu ya, agar itu keuntungan buat dosennya nanti juga. Apalagi kalau mereka sudah punya form cukup untuk bisa diajukan. Jadi sebelum berangkat, syaratnya adalah mengajukan dulu. Sambil nanti kan prosesnya masih panjang ya, begitu mengajukan, sambil dipantau ketika studi. Nah, ketika studi itu bisa juga jawabannya, karena dia mengurusnya adalah sebelum berangkat, gitu ya. Kemudian setelah berangkat, baru kemudian kita bisa gunakan sebagai dasar yang berikutnya lagi, gitu ya. Memang kalau selama studi komponen ya, kadang-kadang kita sampaikan sebagai yang memang itu adalah minta bebas tugas semuanya begitu ya. Nah ini mestinya adalah bisa diajukan tadi ya terakhir kapan dia mendapatkan Javanya, baru kemudian sampai dengan mulai studi tersebut. Tetapi ini modelnya adalah hanya izin studi gitu ya, bisa diajukan kapanpun. Karena dia tidak cuti gitu istilahnya, dia masih terus laporan tentang statusnya selalu ada begitu kan, laporan tentang BKD-nya selalu aktif ya, meskipun sekarang semua studi maupun enggak tetap harus mengajukan. Tapi kalau secara model apa namanya izin studinya itu bukan cuti gitu ya, bukan benar-benar tugas belajar, tidak bukan pengajaran gitu ya, itu mau kapan pun bisa diajukan ya. Jadi memang ini memudahkan semuanya begitu ya, untuk bisa diajukan agar jadi satu sistem adalah di kampus, sisi lain adalah Dikti juga mulai terbuka mengakomodasi banyak pertanyaan, sehingga kemudian muncullah model seperti ini yang sangat memudahkan buat kita semua sebagai dosen untuk mengurus jabatan akademik atau jabatan fungsional yang kita miliki. Nah, kalau kita melihat dalam konteksnya sesuai dengan Edaran Dikti nomor 887 ya tahun 2014 sudah mulai muncul tentang linearitas. Tetapi meskipun demikian, benar-benar yang sangat marak adalah di akhir-akhir tahun ini ya, 2024, 2023 itu sudah mulai terdengungkan semuanya harus dicantumkan di dalam CAD-nya. Gitu ya. Jadi ada keterangan bahwa mulai dari S1, S2, S3, juga ke pengajarannya seperti apa, kemudian juga linear dengan penelitiannya, dan sometimes harus ke home base-nya, tapi ini tidak wajib ya, tidak selalu kalau home base. Tapi yang jelas adalah pendidikan terakhirnya seperti apa, ada di mana, apakah di accounting ataukah di mana, itu menjadi pegangan dan juga kemudian diincludekan, disinergikan dengan pengajaran mata kuliah yang diajarkan, kemudian juga penelitian yang dilakukan. Jadi memang ini menjadi tuntutan ya, kalau misalkan Anda masih di AA, Anda masih di lektor gitu ya, mau maju ya, mulai sekarang Prodi harus ya, Anda bisa harus punya mata kuliah yang relevan dengan kepakarannya atau bidang ilmu yang akan diambil di situ. Awal-awal memang di tempat saya itu cukup beragam ya, karena dosen akan memulai mencoba menyelami sebenarnya kepakarannya di mana. Kemudian juga melihat apakah itu yang kemarin cukup ramai di tempat saya ya, bahwa kasih mata kuliah apa nih agar bisa relevan dengan kepakaran yang dikaji. Memang kemudian diskusi di Prodi menjadi cukup dinamis ya untuk menggagas agar apa yang dipilih oleh dosen itu relevan dengan apa yang diajar dan juga dengan apa yang penelitian yang dilakukan, kemudian juga bagaimana pendidikannya. Itu menjadi sebenarnya kalau di ini proses ya, jadi memang dibawa pada satu linearitas yang itu tuntutan harapannya adalah dia akan semakin pakar, semakin memahami, semakin mengerti apa yang diajarkan, juga punya bintang-bintang kecil yang akan muncul sesuai dengan bidangnya. Itu yang dibutuhkan atau diharapkan tuh akan mencapai hal yang demikian gitu. Sehingga memang kemudian ngeling antara pendidikan dengan apa yang diberikan di dalam perkuliahan dan penelitian yang dilakukan. Ini gambaran singkat ya, bagaimana kemudian linearitas itu menjadi penting untuk diperhatikan oleh kita semua sebagai dosen perguruan tinggi begitu. Nah, kita bisa melihat tadi gabungan antara S1, S3, kemudian juga mata kuliah yang diampu, publikasi. Home base ini masih opsional sebenarnya, nggak begitu mengikat gitu ya.
Nah, kita bisa melihat sebagai contoh yang pertama nih, perpaduan yang pertama ini kan semuanya linear di A. S1 sampai dengan publikasi dan homebase-nya ini sudah otomatis linear kalau dari zaman yang A ini ya. Tapi kan kita juga ada keberagaman dalam prosesnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau S1-nya memang A, misalkan akuntansi gitu ya, S2-nya itu B. Misalkan manajemen gitu. S3-nya A lagi yang akuntansi. Nah, sepanjang ini mata kuliah dan publikasinya juga di A, maka masih dianggap. Jadi mengambilnya adalah antara yang tertinggi ya. Ini adalah tertinggi adalah di A. Dan ada 2H, S1 dan S3 sudah di A, maka ketika bisa didukung dan publikasinya juga di A, maka bisa linear. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya, yang nomor 3 ini ada awalnya sudah di, misalkan di akuntansi gitu ya. S2-nya, S3-nya di manajemen. Nah, ini ada 2 pendidikan yang di B harus didukung dengan dan publikasinya. Nah, maka ini juga dianggap sebagai linear gitu. Belum S3, tapi masih di S2. Gitu ya. Ini kan 2 hal yang berbeda antara S1 dengan S2. Nah, tekanannya di mana kemudian? Tekanannya adalah ada pada mata kuliahnya dan publikasinya di mana. Ketika dia relevan dengan terakhir adalah di S2, maka mestinya adalah mata kuliahnya, publikasinya mengikuti yang S2. Gitu. Jadi ini yang saya katakan bahwa meskipun base-nya berbeda, opsional belum jadi kewajiban gitu ya. Ketika bisa membuat linear antara S kan mata kuliah yang diajarkan dan publikasinya, maka ini dianggap linear. Kemudian juga kita lihat lagi yang berikutnya, antara S1, S3 beda semuanya. Nah, kemudian bagaimana nih kalau beda semua? Maka yang ini adalah pendidikan yang terakhir. Tentunya ini menjadi pedoman untuk mata kuliah yang diajarkan dan juga publikasinya. Sehingga meskipun ini berbeda pendidikannya, sudah berbeda, tapi ketika bisa mencapai mata kuliah dan publikasinya di bidang yang sama, maka oke, dinyatakan linear. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang tidak linear begitu ya. Ini sudah 2 nih sama. Tetapi yang terakhir, maka pegangannya adalah pendidikan yang terakhir. Kemudian dilinearkan dengan mata kuliah dan publikasi. Kita lihat ini adalah sebenarnya hampir semua sudah linear, tetapi tidak menggunakan dasar S3-nya. Maka dianggap tidak linear. Jadi hati-hati ketika kita menentukan mau studi, ya penentu kita untuk bisa menggagas bagaimana kita mengajar dan publikasi. Jadi kalau kita lihat ini hampir semua linear, tapi gara-gara S3-nya berbeda, maka ini nggak bisa dianggap sebagai linear. Kemudian contoh berikutnya ini, jadi A dan pendidikan terakhir adalah S2, B. Tetapi pengajaran dan publikasinya masih sesuai dengan yang pendidikan S1, tetap dianggap tidak linear. Nah, jadi ini hati-hati. Jadi pendidikan terakhir menjadi kunci buat kita untuk mengembangkan linearitas di dalam publikasi dan mata kuliah yang kita lakukan. Berikutnya ini yang S2, S3-nya ada B. Nah, ini linear 2 hal ini pun ketika kita tidak mengampu di mata kuliah yang sesuai dengan kepakaran kita di sini, dan juga publikasinya juga tidak sesuai dengan kita, maka juga tidak dianggap sebagai linear. Jadi memang selain kuncinya adalah pada studi yang terakhir, tapi juga pada publikasi dan mata kuliah. 3 hal inilah yang menjadi hal pokok. Gitu ya. Ini ada S1-nya A, beragam ya, S2, S3-nya C. Kita lihat pegangan terakhir adalah S3. 3 mata kuliah dan publikasinya tetap di B, ya maka dianggap tidak linear. Harusnya adalah kalau ini sudah dapat pendidikan terakhir di C, ya ini semuanya adalah C. Baru dibilang linear seperti yang ada di sini ya. Nah, seperti di sini nih. Gitu. Atau seperti yang di sini yang terakhir apa? Semua ngikut. Gitu. Kemudian yang berikut ada A, S1-nya, S2-nya B, S3-nya sama. Tapi, nah, mata kuliahnya bisa A.
publikasinya udah B. Nah, ini sebenarnya kalau lihat kan, ini sudah linear, Bu. Sudah studi S2 iya, S3 juga iya, kemudian publikasi juga iya, tapi mengajarnya tidak. Maka dianggap tidak linear. Jadi cukup rumit ya, cukup harus hati-hati, termasuk yang 3 hal tadi sebenarnya adalah pendidikan, pengajaran, dan publikasi. Gitu ya. Kemudian ini contoh lain lagi. Ya, ada A, B, A. Nah, tapi mata kuliah dan publikasi B sama dengan yang S2, tetap dianggap tidak linear. Nah, apalagi di sini beragam seperti ini ya, udah dianggap tidak linear semuanya. Jadi kita harus mulai melihat ya, apakah yang sekarang ini posisi kita itu sudah atau enggak. Utama yang tempat kami kemarin adalah yang ribet adalah di sini nih. Wah, kalau nggak sesuai maka minta diganti mata kuliahnya dan mulai mata kuliah yang baru gitu ya. Kalau ini kan kemudian menjadi untuk mengembangkan ya. Kalau mata kuliah kan koordinasi dengan prodi kita masing-masing gitu. Nah, kalau kita lihat berikutnya, nah polanya jadi seperti ini. Yang tadi sebenarnya ya. Jadi bidang ilmu S3, sebelum S3, kemudian ini pendidikan S3, kemudian setelah karya ilmiah setelah S3, bidang penugasan profesornya A. Nah, gitu ya. Ini saya rasa sama sih, saya nggak perlu ngulang ya, karena di hampir sama kayak tadi. Karena bahannya cukup banyak. Jadi saya lanjut yang berikutnya aja. Oke, nah berikutnya, kalau kita sudah menemukan kepakaran kita nggak boleh juga mengabaikan bahwa kelembagaan di perguruan tinggi kita juga menjadi supporting kita untuk bisa maju. Nggak bisa maju tanpa ada rapat pertimbangan dari Senat. Ya, jadi memang ya sinergitas itu juga dari sisi kitanya juga. Karena sebenarnya dinilai juga bukan sekedar pencapaian kita ya, tapi bagaimana kita bisa membawa diri dalam pengajaran, dalam penelitian, dalam relasi dengan teman-teman kita. Karena itu bagian yang selain dinilai dari sisi linearitas juga dinilai dari sisi apakah ini benar-benar sesuai dengan bidangnya dan juga secara dosen ada kepakaran yang bisa di situ. Maka butuhlah pertimbangan dari Senat. Nah, di dalam konteks yang ada pohon ilmu, ada subrumpun, ada rumpun, ini akan tertera nanti di dalam catatan akademik kita. Ya, tercantum di situ. Ini akan kelihatan kepakaran kita ada di mana gitu. Dan kita harus selalu mengembangkan kepakaran kita melalui penelitian yang kita lakukan. Oke, next. Nah, sehingga kita lihat bagaimana kemudian kita melihat dan memilih ya, karena memang mungkin nanti di sharing ya. Tempat saya itu diserahkan kepada dosen, tapi juga di diskusi oleh Kaprodi, baru kemudian masuk ke fakultas begitu. Karena kita juga udah mulai diminta yang tadi saya katakan bahwa mulai rame ini ya, orang harus mulai kemudian melihat mana yang bagian yang mayor dan yang minor, karena kita nggak mungkin mengejar hanya memilih aku maunya sesuai dengan bidangku tok gitu ya. Tapi ada juga yang minornya di mana agar juga bisa membantu prodi untuk menyelesaikan kebutuhan dalam pengajaran gitu. Jadi kita harus diminta untuk lihat bidang ilmu kita, kemudian lihat subrumpun, rumpun, kemudian nanti pohon ya, pokok-pohonnya, kemudian cabangnya gitu ya. Jadi pertama bidang ilmunya itu level 3, yaitu ilmu pemerintahan, kemudian subrumpunnya bidang ilmunya di ilmu politik, kemudian rumpun satunya adalah bidang ilmunya ya ilmu sosial humaniora. Ini contoh seperti itu. Jadi harus mulai dari, sebenarnya mulai dari atas sih, ini bisa dimulai dari bawah karena yang paling dekat dengan apa yang kita tekuni gitu ya. Nah, ini kebetulan mungkin beberapa teman adalah dari ekonomi gitu ya, atau dari akuntansi. Ini juga contohnya. Ini contohnya kita bisa melihat bahwa kita ada di mana nih ya. Kita tuh ada rumpun kita ilmu ekonomi. Nah, kita harus memilih subrumpun kita. Nah, ada ini contohnya ada subrumpun ilmu, juga ada subrumpun ilmu manajemen. Nah, kita ada di mana? Ini subrumpunnya. Baru kemudian ke bidang ilmunya. Jadi rumpun ilmu ekonomi, subrumpunnya juga ilmu ekonomi gitu ya. Tapi kalau ketika milih di dalam sister dan serum itu lebih detail pilihannya ya. Kemudian kita misalkan akuntansi. Nah, nanti akuntansi juga masih ada lagi cabangnya apa. Ada auditing, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada SIA mungkin gitu ya, ada perpajakan mungkin. Nah, kemudian baru kita lihat yang sesuai bidang kepakaran kita yang tadi dilakukan dalam mata kuliah yang kita ajarkan.
Nah, ini menjadi, saya rasa hampir dari kita semua sudah diminta untuk memilih karena kita harus mengisi ya di laman Dikti agar kita bisa tertera dan kita mulai bisa mengembangkan kepakaran kita di situ gitu ya. Ini hanya start untuk bisa mempush kita. Saya kalau mau ahli di bidang, kalau saya kan fraud and forensic auditing gitu ya, kita akan terus mencari tema penelitian yang relevan, buku yang relevan, membuat buku yang relevan, membuat haki yang relevan. Jadi itu terus yang dikembangkan dan kita harus mulai melangkah ke sana. Meskipun juga terkadang kita boleh juga untuk tadi ya ada mayornya adalah kalau saya mayor di fraud and forensic accounting, tapi saya juga mengembangkan di bidang akuntan sosial dan lingkungan. Nah itu ada mayornya ada minornya karena kebutuhan ya di prodi yang menuntut itu untuk salah gitu ya, dan SMIs atau apa namanya UMKM dan UKM gitu ya. Oke, itu yang saya sebut sebagai minoritasnya tadi ya. Nah, ini kita lihat, jadi bagaimana kita menarik tentang rumpun, pohon, cabang gitu ya, bahkan kemudian ranting dan sebagainya gitu. Kalau disentuh bagiannya sampai ke ranting dan carang-carangnya gitu. Oke, nah kemudian cukup jadi guyonan, cukup jadi tapi juga menjadi rasa yang serius ya, kemudian dikembangkan gitu. Jadi memang harus lihatnya pada apa pendidikan terakhirnya, apakah S1, bukan S1 lagi ya, S2 atau S3. Dan harapannya kalau misalkan begini, kita di S2, misalkan di S2 kita di accounting. Harapannya ya kalau nanti mau S3 ya harus accounting. Biar kita tidak, karena S2 kan kita udah mulai meneliti, udah mulai mengajar yang relevan bidang kita. Sayang kalau S3 mencari bidang ilmu yang lain. Tidak mudah untuk menjadi linearitas kita akan terganggu di situ. Karena S3 ini menjadi, ya kalau terpaksanya S3-nya beda gitu ya, kemarin di S2 itu kita harus beralih ya, bukan dibuang ya, karena udah jadi bagian, mungkin kalau udah masuk ke lektor mungkin gitu ya. Lah mulai terkepala dan profesor harus kembali melihat pada S3-nya kita. Syukur-syukur makanya kalau ini bisa linear, lebih mudah buat kita untuk mengembangkan lebih cepat lagi gitu ya. Jadi ini dasarnya. Baru kemudian juga bagaimana dengan pengajaran. Tapi kalau home base itu menjadi syarat yang utama. Meskipun memang pengalaman saya juga ya, untuk penelitian ketika mengajukan hibah ke DRK waktu itu tuh dipertanyakan dengan home base-nya gitu. Ketika mengajukan terkait teknologi informasi ditanyakan, loh ini siapa yang pakar di situ gitu ya. Tapi secara akademik jabatan kami tidak dimasalahkan bisnya di mana saja. Karena saya juga yang beberapa teman-teman mungkin juga ada kendala ya, karena Prodi berharap kita mengisi fungsi dalam organisasi yang kita harus ada keahlian di situ, tapi ketika kita membutuhkan untuk penelitian ada model yang lain gitu kan. Ya, tapi kembali kalau untuk Java adalah di sini. Nah, kemudian ada keterangan di sini ya, rumpun ilmu sifatnya wajib, kemudian juga bidang ilmu atau wajib, tapi ketika cabang ilmu ini tidak wajib atau opsional. Tapi kalau untuk profesi ya baptisme harus diisi karena menjadi penentu kita untuk apakah kita boleh pakar di situ gitu ya. Dan memang kalau udah ada satu nama di dalam satu bidang ilmu, maka nama yang lain juga jangan di situ, ya harus geser ke yang lain gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita juga melihat, kalau saya rasa ini hampir dari kita semua sudah dibawa pada kondisi ya, bahwa kita harus mengajukan itu seperti apa proporsinya gitu ya. Kalau misalkan kita masih mencoba untuk memahami kondisi masing-masing ya, bagaimana perpaduan antara lektor, kemudian juga jabatan akademik, juga pendidikan kita ya, untuk kita bisa mengumpulkan kita gitu istilahnya ya. Jadi ini yang kalau asli ahli proporsinya seperti ini ya. 55%, 25%, kemudian pengabdian masyarakat antara 0,5 sampai dengan 10%, kemudian juga penunjang adalah hampir semuanya kondisi 10%. Ya. Nah, kalau pengalaman saya dalam pengajuan Java itu saya tidak mau lebihkan lebih dari 100. Kalau takutnya apa? Karena beda pemikiran ya.
Nah, sekarang lebih mudah sebenarnya karena ada tim akademik kita namanya KIA ya, yang itu menilai kepakaran dalam penelitian kita, dalam karya ilmiah kita gitu ya. Kalau dulu saya tuh menghadapi dua kondisi ya, kondisi di mana benar-benar dari mulai mengajukan misalkan saya ke karya publikasi internasional begitu ya, atau conference internasional indeks Scopus gitu. Penilaian saya maksimal, tetapi ternyata ketika sampai di sana dipotong jadi tidak sebesar itu, mungkin karena atau kontennya dianggap kurang maksimal gitu ya, sehingga kemudian dikurangi gitu. Maka saya selalu prepare lebih dari apa yang sudah ada, agar kalau ketika itu terima itu kita masih aman gitu ya. Sekarang memang kalau saya lihat penekanannya pada publikasi yang diajukan gitu ya, sehingga juga tetap harus ada karena masing-masing adiktif punya pola berbeda ya, punya sistem yang berbeda yang untuk menampung. Kalau tempat kami namanya si jago, jadi untuk mengukur apakah jumlahnya memenuhi itu kita harus masukkan ke dalam si jago tersebut untuk kita pakai, ini kita bisa mengukur dan itu bisa sewaktu-waktu kita isi sehingga kita kurang berapa mengikut pola yang ada di sini. Nah, kalau kita mau ke usulan lektor, maka kalau kita kemudian di magister, ini yang perlu dicapai. Ya, sampai dengan lektor memang proporsi tinggi ya dibanding dengan yang lainnya. Nah, tetapi kemudian ketika ya ini prosesnya pengajaran dan penelitian jadi sama, seimbang. Tapi ketika untuk masuk ke guru besar, ya ini maka menjadi besar dalam komponen penelitian yang kita harus ajukan. Ini berdasarkan pada Permendikbud nomor 92 tahun 14 ya 14 dan juga PO tahun 2019. Ini dasarnya dipakai untuk bisa mengukur. Dan saya rasa kita juga udah mendapatkan sosialisasi, saya rasa ya, terkait dengan gimana kalau dari asisten ahli ke lektor, kemudian ke lektor kepala, kemudian ke profesor itu bagaimana jumlah hukum yang kita bisa harus penuhi. Itu sudah ada dari 150 menjadi 200, kemudian juga bisa lektor 300 atau lektor kepala 400, kemudian juga bisa ke lektor kepala 450, 550, sampai kemudian ke profesor 850 dan seterusnya. Nah, pola seperti itu proporsinya akan selalu sama seperti ini ya kalau mau ke asisten ahli demikian. Jadi antara asisten ahli ke lektor itu masih menekan pada pengajaran, kemudian kalau ke kepala sudah seimbang, dan kalau guru besar sudah mulai penekanan di publikasi yang penelitian yang lebih banyak di situ. Kalau kita melihat pada pola bagaimana sih lebih ke publikasi, karena ini juga yang menjadi tuntutan kita dan karena ketar-ketir ya untuk mencari publikasi yang tepat gitu ya. Nah, asisten ahli ini wajib ya di jurnal terakreditasi apa namanya Sinta 3 sampai dengan Sinta 6. Wajib punya ini gitu ya. Sedangkan yang lainnya disarankan sih kalau bisa seperti ini bagus gitu ya. Tapi kewajiban untuk asisten ahli cukup ya di Sinta 3 sampai dengan Sinta 6. Lektor dan kita S3 gitu ya, ini juga cukup di sini bisa. Tapi kalau lektor S2 juga demikian ya. Jika kita mau masih karena pada penghasilan jadi masih dimungkinkan publikasi di dunia nasional dengan Sinta 3 sampai dengan Sinta 6 di sini. Tapi ketika masuk ke lektor kepala dan kita ada posisi studinya kita di S2, maka wajib dengan jurnal internasional. Yang lainnya disarankan ada, karena kan untuk pemenuhan hukum tadi kan sampai dengan 40% ya. Lektor kepala dan kita posisinya S3, maka bisa menggunakan Sinta 1 dan 2, meskipun ini sebenarnya ya tidak cukup mudah juga dibanding dengan jurnal internasional bereputasi. Jadi membuat publikasi di Sinta 1 dan 2 ini lebih berat daripada apa namanya Scopus 4, Scopus 3 gitu ya. Tapi memang ini sudah menjadi syarat ya. Jadi kalau LK S3 ya apa Sinta 2, minimal Sinta 2 lah gitu ya di sini. Besar harus wajib di jurnal internasional bereputasi. Yang kita sering kenal yang diterima juga di situ.
Nah, kemudian juga ada yang naik kum saja, ya tetap sama-sama di LK gitu ya. Nah, ini wajib dipenuhi. Ya, kemudian ke GB dari S3 ya, ini juga bisa pakai ini gitu ya. Kemudian kalau loncat, nah loncat kadang-kadang dari AA ke LA. Jadi syaratnya ini harus 2 gitu ya. Internasional harus 2. Kemudian loncat dari JAP-L ke guru besar ya sama ya, harus 4 di sini. Nah, kalau tempat kami disarankan memang ikutin aja pola yang normal gitu ya, agar kita tahu dan lebih cepat. Tapi kalau emang kita bisa excellent ya, lebih karena kita banyak ya why not gitu ya, bisa juga melangkah ke sampai sini dari L ke guru besar gitu ya. Tentunya dengan jumlah kum yang tentunya lebih besar juga gitu. Oke, kita sudah tahu semua ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kemudian dalam penilaian? Sebenarnya kan kita itu dengan adanya sister, dengan adanya kalau tempat kami yang kemarin di Jago ya, itu memudahkan kita untuk mengukur diri kita sendiri sebenarnya. Ya, saya mengalami beragam ya dari si Jago, kemudian yang selancar ya, sampai kemudian ke sister. Jadi saya ikutin pola itu. Sudah mau pengumuman, harus balik ke sister ya, nggak apa-apa itu proses ya. Nah, ini yang penting juga ketika kita melihat tugas publikasi kita. Jadi posisi kita di mana? Harapan kita ada publikasi yang kita nama pertama. Karena itu penting. Semua harus kita lakukan di situ. Atau kalau enggak ya korespondensinya gitu ya. Kalau kita atau pendamping sih ya oke, karena kita dibutuhkan juga jumlah kum kita, tetapi yang kita kejar adalah agar kita bisa mencapai. Beberapa teman-teman saya banyak yang nama kedua dan seterusnya gitu, jadi dia harus menunggu sampai dia bisa publikasi untuk nama sendiri, itu yang kadang-kadang butuh waktu yang cukup panjang. Maka sedapat mungkin dari awal upayakan untuk bisa selalu menjadi penulis pertama dulu. Dapat 1 baru kemudian kita tenang ya untuk kemudian jadi penulis yang kedua, ketiga, dan kalau bisa juga korespondensi kan penting juga ya, karena kita bisa mengkontak jurnalnya, kita bisa menunjukkan di OJS dan komunikasi kita korespondensi dengan jurnalnya, itu menjadi penting juga karena proporsinya hampir sama dengan penulis pertama. Ya, jadi itu yang penting disimakkan muncul di sini proporsinya. 2 penulis pertama 50% dan satunya adalah penulis kedua dan korespondensi, maka ini tetapi kalau untuk Java memang sih lebih aman kalau kita langsung penulis pertama dan korespondensi, itu mesti sesuatu yang diharapkan di situ gitu. Kemudian juga penulis pertama dan korespondensi 60%, penulis pendamping 40%. Nah, kalau 2-3 orang begini misalkan ya, jadi pertama 40%, kedua dan korespondensi ya sama-sama 40%, baru sisanya adalah yang pendamping. Jadi memang lalu penulis pertama dan korespondensi, karena itu menjadi nggak terbantahkan lagi kalau kita mengajukan jabatan akademik kita. Jadi kalau kita menunjukkan kondisi seperti itu, sudah nggak akan banyak polemik yang akan terjadi dalam diri kita. Gitu. Tapi kalau kita ya, tergantung juga ya, meskipun sudah ada aturan seperti ini, kadang-kadang menjadi polemik yang cukup tinggi gitu ya. Pengalaman saya tuh sampai apa ya, harus mengembalikan terpaksanya dan harus mengajak diskusi dengan anak-anak untuk bagaimana kalau kondisi seperti ini gitu ya. Oke, nah kemudian bagaimana kalau dibandingkan dengan proses pendidikan dan pengajaran yang diizinkan. Nah ini ya memang ini juga cukup debatable ya, karena memang perguruan tinggi kan punya jabatan akademik yang sudah ya, maka kemudian ada dosen tamu, ada dosen luar yang pakai untuk mengajar begitu ya, karena memang ada syarat yang wajib seperti ini. Jadi kalau asesor, maka ini semuanya wajib tentunya adalah untuk mengajar sarjana, karena memang salah satu syarat untuk menjadi dosen S1 adalah ya dia punya magister. Apalagi kalau udah sampai dokter ya pasti. Nah, kemudian kalau ini asisten ahli dan dokternya yang bisa menunjang, maka bisa hanya membantu, bukan menjadi wajib. Jadi hal yang punya hak mutlak di situ. Tapi kalau bisa lektor, maka dia tetap ya lektor dan doktor ya itu bisa di magister.
yang sempurna tentunya adalah yang lektor kepala ya dan doktor gitu ya. Maka ini akan sangat dibutuhkan di magister kepala dan doktor gitu ya. Ini bisa masuk ke doktoral, juga di magister dan juga di S1. Ya, jadi ini menjadi asisten ahli, lektor kepala, lektor, profesor dengan juga tingkat pendidikan ya. Ini menjadi syarat untuk bagaimana kita boleh mengajar di level jenjang pendidikan. Jadi kalau asisten ahli ya magister hanya bisa di S1. Lektor kepala, ini standar minimal di sini ya, lektor kepala dan magister, lektor dan dokter minimal di S2. S3 standar minimal lektor kepala dan dokter. Itu standar minimal. Baru kemudian yang lainnya bisa lebih dari itu. Ini juga sesuai dengan lampiran Permendikbud nomor 92 tahun 2014. Nah, kemudian bagaimana dengan pembimbingan? Nah, ini juga karena kalau misalkan ya tanpa mengikuti ini, ya nggak apa-apa. Tapi ketika mengajukan nah ini jadi pertimbangan. Ya, banyak ditolak gara-gara nggak terpenuhi seperti ini. Padahal syaratnya juga harus ada membimbing, gitu ya. Jadi asisten ahli, magister, ini ya tentunya sesuai dengan levelnya ya, minimal untuk mengajar S1 adalah magister, gitu. Dan asisten ahli sebagai orang yang dianggap punya jabatan fungsional di situ. Maka ini yang level terendahnya ya, skripsi. Asisten ahli dan doktor ini juga bisa di S1 tapi belum bisa di S2 ya. Maksudnya hanya sifatnya adalah membantu atau misalkan pembimbing 2 gitu ya. Nah, baru kalau lektor dan doktor ini baru bisa masuk sebagai yang benar-benar punya kewajiban pembimbingan ya, promotornya di situ. Tapi bisa membantu juga di disertasi. Nah, lektor kepala kemudian ke doktor ya. Nah, ini menjadi pembimbing utama tesis tentunya ya, dan juga bisa menjadi pembantu atau utama di disertasi. Nah, baru kemudian profesor, ini biasanya menjadi kopromotor di sini. Kemudian juga profesor, dokter pasti ya di semua level bisa dijalankan sebagai pembimbing tugas akhir di disertasi. Dengan model bintang di sini adalah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi. Nah, ini menjadi syarat agar bisa memberikan bimbingan dengan baik kepada mahasiswa karena biasanya ujungnya adalah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Ya, di tesis kadang ada, skripsi juga ada, apalagi ya, itu jadi menjadi syarat wajib untuk bisa lulus begitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pola yang ada, maka kalau kita lihat bagaimana kewajiban itu, nah ini juga karena ada keterangannya dipertimbangkan kewajarannya, gitu ya, kepatutannya, gitu. Jadi setiap kali kita mengajukan, mungkin memang kita benar kita mengajukan banyak sekali, iya. Tapi jadi pertimbangan, saya katakan bahwa kadang-kadang itu nggak semua diakui karena melebihi kepatutan yang ada. Jadi kita menerima mengajar banyak sekali, tapi belum tentu semua akan diakui. Karena dianggap tidak mungkin mengajar sebanyak itu. Maka memang dipertimbangkan kepatutannya. Nah, ini contohnya yang dianggap sebagai kepatutan ya. Jadi mengajar itu minimal 2 semester. Kemudian dosen wali, nah 1 untuk yang ke bidang A ya, yang kita mau ke asisten ahli gitu ya. Kemudian penjualan PKL, modul jika ada. Artinya kita isi mengajar saja sudah oke, nggak apa-apa. Ya sih, syarat khususnya ya, ini harus ada tadi ya. Makanya ini yang penting. Kita nggak bisa hanya korespondensi toh. Kita harus pertama dan korespondensi. Nah, ini juga penting di situ. Bidang C, pengabdian penunjang ya semuanya cukup bisa kita penuhi. Tapi salah satu adalah lebih dari itu. Agar kita kalau ada yang dipertimbangkan kurang nilainya, kita masih bisa ada tambahan gitu. Nah, demikian juga ketika mau ke lektor. Nah, ke lektor juga bidang A sini mengajar wajib. Nah, dikatakan bahwa batas kepatutan ini yang perlu kita memaksimalkan semua di mengajar. Tapi juga kita harus melihatnya adalah bagaimana agar angka-angka ini memenuhi dan wajar. Karena pengalaman pernah teman saya mengajukan ke lektor kepala pada waktu itu.
Karena kan kalau kita ikut ke DRK dapat lolos itu kadang kan bisa membuat dengan mahasiswa karya ilmiah yang kita hakikan. Nah, banyak sekali hakinya sampai sebesar 15 haki. Itu nggak bisa terima semuanya. Hanya boleh 2 yang terima. Jadi dilihat kepantutannya, ternyata tidak semua yang kita hasilkan itu bisa kita pertanggungjawabkan di situ. Jadi banyak tapi ditolak. Kenapa banyak yang hilang? Karena ternyata nggak bisa ke 15 HKI kemudian dilakukan semuanya di waktu yang sama. Ini juga maka dikatakan sebagai perhatikan batas kepantutannya. Kemudian juga kalau untuk kolektor maka tetap sama ya, penulis ini jurnalnya sekian. Gitu. Kemudian pengabdian penunjang waktu semuanya. Oke, kemudian kita bisa melihat berikutnya kalau mau kolektor kepala juga sama, selalu ada syarat yang batas kepatutannya perlu diperhatikan di situ. Publikasi di sini tetap ya harus ada pertama dan korespondensi. Maka tunjukkan sini. Bagi lektor S2 kalau mau ke lektor kepala, maka ada jurnal terindeks Scopus atau Web of Science. Nah, nggak selalu Scopus ya, tapi bisa kurang dari 0,05. Kalau untuk yang SDR-nya yang Scopus adalah kurang dari atau sama dengan 0,1. Bagi lektor S3, nah dia jurnal nasional. Meskipun tadi dikatakan bahwa ini nggak selalu lebih berat yang ini ya, lebih berat yang jurnal internasional terindeks Scopus, berat juga di jurnal nasional yang peringkat 1 atau 2. Ini juga cukup mohon maaf gitu ya, susah Prof ya. Teresia, waktunya lagi 5 menit nih Prof nggih. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Oke ya. Juga untuk yang profesionalnya lebih banyak lagi yang disyaratkan di situ ya. Jadi memang tinggi yang mau diraih semakin besar yang perlu untuk dipenuhi. Kemudian gimana kalau syarat khusus jadi profesor? Tentunya ini sudah menjadi harus ada. Ini syarat tambahan yang harus ada. Ya, kita harus berusaha juga mendapatkan hibah, atau kita bisa ganti juga dengan membimbing atau membantu doktornya, ya, memimpin program doktornya, menguji juga, gitu ya. Atau juga menjadi reviewer minimal pada 2 jurnal internasional bereputasi. Nah, ini menjadi penting untuk kita pertimbangkan di situ. Udah mulai membuat relasi yang cukup dengan perguruan tinggi yang lain ya. Saya rasa ITSMA memfasilitasi hal tersebut ya. Oke, berikutnya meloncat gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan tadi ya. Ini lebih ke jabarannya lebih dalam lagi seperti ini kalau mau loncat. Tentunya harus lebih dari yang nggak loncat. Kalau loncat cuma 1, ini juga jadi 2 dan seterusnya, dan juga 4. Udah tadi saya sampaikan di depan tadi. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana bidang pengajaran, tentunya ini menjadi penting juga ya. Akademik keluarnya juga kita perhatikan di situ, tapi sudah dijelaskan di depan tadi juga. Ini menjadi tambahan ya. Kalau kadang-kadang kita juga waktu kita habis juga sebagai persiapan, tapi juga dalam pengajaran, jadi ini bisa kita masukkan. Demikian juga dengan kalau kita ada sertifikasi pengembangan, ini juga bisa masuk sebagai bagian yang diakui di situ. Oke, berikutnya, ya ini yang penting ya. Jadi juga bukan hanya jurnal saja, tapi juga prosedur. Ya, juga bisa internasional juga bisa. Maka kan kita lihat dari penawaran yang ada sekarang banyak yang internasional karena ini yang punya harga yang lebih tinggi gitu ya. Buku juga penting ya, terutama yang paling besar adalah buku. Kemudian juga publikasi ada laporan penelitian, ini meskipun sangat kecil nilainya ya, artikel pada majalah populer juga ada. Kemudian untuk jurnal internasional tadi sudah saya nggak perlu sampaikan lagi ya. Nah kemudian dalam penelitian, nah ini yang kita harus lihat, inilah angka-angkanya yang bisa kita perhatikan semakin tinggi, maka saya katakan bahwa jangan sampai hanya menggunakan angka ini, kita harus lebih. Karena kadang-kadang meskipun kita sudah punya jurnal seperti ini, tapi tetap akan dipotong juga. Jadi kan akan bisa lebih dari itu. Oke, kemudian ini juga penelitian tadi ya, proceeding juga cukup tinggi ya, kalau bisa terindeks Scopus ya. Dapatkan dari situ. Baru kemudian juga yang presenter, kemudian yang presentasi dan yang tetap presentasi tapi tertentu di prosedur tergantung pada levelnya ya. Ini adalah yang terindeks ya, akan menjadi penting di situ. Oke, kemudian untuk penelitian buku, nah ini juga tadi saya katakan bahwa buku yang paling tinggi adalah buku referensi. Baru kemudian monograf dan seterusnya ya. Nah ini yang referensi adalah dapat nilai 40 memang.
mau mendapatkan angka yang besar. Untuk chapter ini sekarang banyak tawaran. Jadi saya kemarin mengantar mahasiswa saya untuk mengikuti conference yang ujungnya bisa ya di Springer ya, sehingga bisa dipakai untuk mengurus kelulusan dia untuk yang nasional. Jadi kita punya banyak cara untuk bisa memenuhi jabatan kita yang kita mau raih di situ sebenarnya. Oke, kemudian ini yang penting juga bahwa kita hati-hati, kita harus selalu menjaga integritas kita dalam membuat tulisan kita. Jadi memang kalau pengalaman saya sebelum saya kirim ke jurnal, saya selalu untuk memastikan bahwa aman, karena salah satu alasan ditolak juga melebihi standar yang ada begitu, maka kita harus benar-benar melakukan pengecekan dulu baru kita bisa yakin kita tidak melakukan hal yang tidak diperkenankan ya dalam jurnal tersebut. Yang PPM ya, saya rasa ini juga kita sudah mengenali semuanya ya. Ada jabatan pimpinan, ada hasil pengabdian masyarakat gitu ya, kemudian juga penyuluhan, latihan. Nah ini yang mestinya kalau kita pengen melihat ya 10%-nya sendiri ya, maka kita pasti akan lebih bisa mencapai. Kalau kita bisa membuat publikasi di tahun untuk pengambil masyarakat kita, itu juga cukup punya nilai yang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Mohon maaf cepat terbatas. Saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof atas pemaparan materinya terkait dengan linearitas dan jabatan fungsional dosen. Mohon maaf juga Prof karena keterbatasan waktu ya. Jadi kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Di sini saya melihat di kolom chat cukup banyak Prof pertanyaannya yang bisa Prof jawab ya. Kita akan mulai dari penanya yang sudah di awal tadi bertanya. Ini dari Mbak Maria atau Ibu Maria terkait dengan pertanyaan loncat jabatan fungsional untuk pengajuan 2025 ini apakah masih bisa nih Prof? Itu pertanyaan yang pertama. Prof menjawab dulu atau saya lanjutkan dua pertanyaan yang lain? Boleh jawab dulu aja ya. Oke, baik, silakan Prof. Oke, baik. Sebenarnya kalau dari aturan masih dimungkinkan, cuma modelnya sekarang adalah bukanya itu nggak bersamaan. Maka tadi saya sampaikan bahwa kadang kita kalau menunggu loncat malah kita rugi dengan waktu yang kita punya gitu. Contohnya ya, sekarang ini buka untuk yang pengajuan AA dan lektor, malah belum buka. Nah itu yang kadang-kadang kalau kita menunggunya waktunya cukup panjang, itu kemudian lebih baik ikutin aja level yang ada. Aturannya masih dimungkinkan bisa loncat, tetapi dengan pola penawaran yang selalu tidak bersamaan, kadang-kadang itu kemudian rugi waktu kalau kita menggunakan pola yang loncat gitu. Kalau aturannya masih menggunakan yang PO 2019 masih kita gunakan. Tetapi ketika kita, saya sering menyarankan teman-teman lebih baik jangan loncat, karena sekarang itu kan polanya waktu mengukur itu ya. Karena kembali bahwa penawaran itu tidak bisa kita yang menentukan ya. Kita menunggu penawaran yang dikti. Nah, terkadang seperti sekarang ini tadi yang katakan bahwa yang masih buka baru yang lektor dan AA. Nah, yang lektor kepala belum, kita nggak tahu kapan akan buka, harapannya akan buka. Nah, dengan pola demikian ini kadang-kadang membuat kita harus ngikutin level yang sesuai saja. Mungkin untuk jawaban buat Bu Maria atau Mbak Maria. Ya, untuk Ibu Maria dan Mbak Maria ya, saya rasa sudah cukup ya informasi dari Ibu Prof. Berikutnya saya lanjut ke pertanyaan kedua, Prof. Ini dari Bapak Trijoko Sulistianto. Jadi Bapak Trijoko ini bertanya apakah bisa melanjutkan Java dari PTS ke PTNBH di mana beliau sudah eligible untuk ajuan lektor dan serdos tetapi baru mendapatkan pengumuman diterima di PTNBH. Mohon sarannya Prof. Terima kasih. Oke, baik Pak Trijoko. Nah, ada pola yang berbeda memang ya untuk PTS dan untuk PTNBH. Nah, untuk PTS kan kita melalui LADP. Nah, saya punya pengalaman dengan teman saya yang seangkatan dan dia di negeri.
Nah, polanya itu agak berbeda, tapi memang kalau secara hukumnya tentunya bisa dipakai. Cuma pola pengajuannya itu kan lewat jalur yang berbeda. Nah, itu yang perlu konversi. Jadi saya melihat pengalaman teman saya adalah saya masih belum bisa ngajukan profesor, dia bilang begitu, karena belum masih ada ketentuan dari kampusnya dan juga dari kemudian kita belum bisa maju berikutnya. Jadi sebenarnya kalau digunakan, tetapi secara prosesnya harus proses konversi itu yang kemudian menunggu ketentuan dari PT NBH itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Trijoko Sulistianto. Oke, untuk Bapak Trijoko, apakah hadir di ruang Zoom, Bapak? Oke, baik. Terima kasih, Prof. Terkait dengan pertanyaan dari Bapak Trijoko. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Margaret. Jadi, Mbak Margaret ini S1-nya akunting, S2-nya adalah manajemen keuangan, dan home base-nya itu di akuntansi. Tetapi MK-nya lebih banyak mengempu di auditing dan akuntansi biaya. Sedangkan risetnya lebih ke akuntansi publik. Menurut Prof, apakah ini linear atau saya harus pindah home base? Mohon pencerahannya. Silahkan, Prof. Oke, baik. Untuk Mbak Margarita ya, base itu nggak begitu dipertimbangkan sih kalau base. Tapi yang dipakai adalah S1, S2, S3. Nah, kalau lihat posisi sekarang di S2 manajemen. Jadi memang mata kuliahnya mestinya adalah yang dalam S2-nya. Ya, karena ini penting untuk lihat linearitasnya. Kecuali nanti S3-nya, kalau terpaksa udah kayak gini, S3-nya ngambil yang sesuai dengan mata kuliahnya, yang di berarti akuntansi. Itu masih mungkin. Ya, risetnya harapannya ya di sekarang gini, kembali pada Mbak Margarita, kira-kira merasa kompetensinya di mana? Misalkan kompetensinya lebih pada ke S2-nya misalkan. Ya berarti untuk pengajarannya nyari yang relevan dengan manajemen. Harus yang relevan dengan manajemen. Tapi kalau merasa bahwa saat ini pas di auditing begitu ya. Nah, berarti nanti menjadi syarat untuk S3-nya harus mengambil yang accounting. Ya, auditing sebagai konsultasi untuk apa namanya? Penengahnya gitu ya. Solusinya demikian, tapi kalau ya terpaksanya kalau itu menjadi minornya nggak apa-apa, tetap dilakukan nggak apa-apa, tapi minornya. Kalau mayornya ya tadi ya di manajemen mestinya penelitian juga saat ini ya, tapi kalau ini mau diperbaiki dengan S3-nya di accounting sih ya, karena itu ambilnya adalah di auditingnya sudah punya mata kuliah. Ini memang ada 3 kan tadi, studinya, pendidikannya, mata kuliahnya, dan juga ya. Jadi kebetulan kan beragam nih ya, manajemen, kemudian accounting atau auditing, baru kemudian ke publik. Jadi memang harus apa ini insaf ini ya, harus mencari yang tepat, yang mana nih yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, yang lebih di mana, kemudian perbaiki sesuai dengan yang ada. Ini belum linear sama sekali kalau seperti ini. Ya mungkin bisa menjawab dari saya. Baik, terima kasih Prof. Ya, semoga bisa membantu ya Mbak Margaret ya terkait dengan pertanyaan yang tadi. Selanjutnya Prof, ini dari Mbak Putu Putri Prawitasari. Ini Mbak Putri ini sedang melanjutkan studi S3, di mana posisi jafungnya adalah asisten ahli. Kemudian pertanyaannya adalah apakah sebaiknya saat sudah naik jafung ke lektor itu, sebentar. Berencana yang melanjutkan studi S3, apakah saya harus naik ke lektor dulu dari AA baru S3 atau saya S3 dulu baru nantinya naik ke lektor. Sedangkan Mbak ini home base-nya di manajemen, Prof ya, tetapi beliau sebenarnya ada dosen akuntansi. Apakah ini berpengaruh terhadap linearitas? Silakan Prof. Oke, ini pertanyaannya tuh mengandung banyak poin ya. Iya. Yang pertama adalah terkait 3 dan jabungnya masih AA. Nah, memang sebaiknya sebelum berangkat uruslah jabungnya ke lektor. Apalagi kalau sudah memenuhi beberapa hal. Sebaiknya, karena ini kan kita ngatur, kita kan berlarian dengan waktu yang kita capek. Jadi saya selalu menyarankan ke teman-teman saya di sini harus mengajukan jabang musila agar kalau kita pulang dari studi ini sudah bisa
mengajukan yang lebih level berikutnya begitu. Jadi memang sebaiknya kita udah punya kumnya gitu ya, tinggal ajukan dulu itu sebelum kita berangkat. Harapannya seperti itu sehingga kita tidak terkendala oleh waktu. Dan sayang kalau S3 kita kan ada pendidikan ya, kita sayang kalau banyak hal yang kita gunakan. Tadi sebenarnya lebih ke sayang waktunya sih ya. Kalau kumnya kan sekarang bisa digunakan kan, tapi waktunya itu yang sayangnya. Jadi sebenarnya adalah ambil dulu ajukan dulu jakumnya ke lektor, baru kemudian S3. Terutama kalau udah banyak ya, udah banyak kumnya itu saya rasa tinggal mengurus sih ya, lebih mudah di sini. Apalagi sekarang bukaan gitu, sebenarnya sudah saatnya diajukan gitu. Kemudian dosen akuntansi, tetapi pindah hukum ke manajemen. Home-based tidak begitu dipertimbangkan sih, lebih ke tadi ya pendidikan, kemudian mata kuliahnya, pengajarannya, dan juga ke penelitiannya. Jadi kalau misalkan saat ini ini tinggal S2-nya apa? Kalau S2-nya akuntansi kan udah kok. Tapi akuntansi kan juga kalau bisa lebih spesifik lagi ya, apakah auditing, apakah store public, ataukah itu di keuangan dan sebagainya gitu ya. Jadi akan lebih disesuaikan dengan mata kuliah yang kita ajar. Jadi kalau home base belum menjadi syarat utama sih, tetapi yang penting 3 hal tadi gitu. Itu mungkin ya jawaban saya untuk Mbak Putri. Oke, baik, Prof. Untuk Mbak Putri, semoga bisa membantu ya dari saran dari Bu Prof. Teresia. Prof, mungkin saya izin ya kepada peserta untuk memilih karena begitu banyak pertanyaan. Jadi itu untuk waktu yang tersedia ini sangat kurang ya. Jadi saya akan memilih ya beberapa pertanyaan lagi yang mungkin belum dijelaskan atau belum disampaikan dari materi yang tadi. Di sini mungkin dari Mbak Rani Anindita ini bertanya, beliau ini S1-nya di ilmu pemerintahan, S2-nya di manajemen sumber daya, S3-nya manajemen pendidikan, Prof. Kemudian sekarang posisi beliau itu adalah lektor kepala di manajemen pendidikan untuk serdosnya di bidang manajemen, tetapi penempatan prodinya pada prodi MSDM. Menurut Prof, apakah nantinya yang harus dilakukan atau persiapan ke depannya sebagai guru besar, mengingat Mbak Rani sendiri menyadari bahwa ini tidak linear jenjang pendidikannya? Mohon arahannya, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Untuk Mbak Rani, kalau saya lihat ya, ini kan di S3-nya adalah di manajemen pendidikan. Jadi kan penekanan di S3-nya. Dikatakan di S3 manajemen pendidikan. Kemudian harus linear dengan pengajarannya. Nah, pengajarannya, kalau home base-nya penempatannya, home base-nya tidak jadi masalah. Ya, yang masalah, apakah pendidikannya di S3 manajemen pendidikan ini juga mengajar sama? Itu yang penting di situ. Gitu. Kemudian juga harus dilakukan dengan yang S3-nya, manajemen pendidikan. Di situ. Ya, jadi sekarang barangkali karena udah ada pencapaian S3 manajemen pendidikan, maka kemudian pengajaran maupun penelitian harus dikejar yang relevan dengan S3 manajemen pendidikan tersebut. Itu sih intinya di sana. Begitu mungkin untuk Mbak Rani. Baik, ya semoga untuk Mbak Rani bisa membantu sarannya dari Ibu Prof. Berikutnya Prof, ini dari Bapak Zainuddin. Bapak ini sedang S3 ya di Universitas Airlangga semester 4. Bapak ini bertanya, apakah bisa Prof, apa yang saya bisa siapkan untuk menuju ke jenjang guru besar setelah saya selesai, kan biasanya H+3 ya setelah kita tamat dari S3, di mana saat ini beliau jabatan terakhirnya adalah lektor kepala 550 di tahun 2023. Mohon pencerahannya Prof dan sarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Zainuddin. Saya butuh data, Pak. Ini pendidikan S3-nya di mana ya? Oke, Bapak Zainuddin ya? Ada di ruang Zoom. Boleh diaktifkan suaranya, Bapak? Akuntansi, Prof. Linear, Prof. Akuntansi 1 sampai 3. Akuntansi, kemudian pengajaran Bapak, ada akuntansinya juga, Pak? Iya, linear juga. Semua linear, Prof. Oke, kalau semua linear sudah bisa, Pak, maju, Pak.
Jadi begitu Bapak selesai, ya mungkin ketika di S3 kan sudah linear di akuntansi ya, berarti dalam proses pembuatan publikasi harus yang relevan dengan akuntansi Pak. Apalagi 550 ya Pak, tinggal 250 kan Pak untuk mencapai ke sana. Tinggal 300 ya, sorry. Tinggal 300 bisa mencapai ke apa namanya, ke profesor ya. Saya rasa kalau sudah semester 4, saatnya juga Bapak kemudian menguatkan diri dengan banyak publikasi yang relevan dengan bidang accounting yang Bapak ambil. Nah, ini juga yang penting adalah Bapak harus mengambil spesifikasinya di mana, Pak. Misalkan taruh saya, pengalaman saya kan di auditing, tapi saya kan bukan top gitu, Pak. Tapi saya juga harus menghargai teman-teman saya karena banyak auditing juga di sana. Spesifik lagi yang di istilahnya saya adalah ke rantingnya gitu. Maka kan tempat kami ada fraud and forensic accounting, kemudian ada service accounting, saya lupa sih services. Jadi saya bagi-bagi dengan teman saya Pak. Jadi saya nggak ngambil auditingnya top, tapi saya mengambilnya adalah agar kalau saya ambil auditing, kasihan yang lainnya nanti pecahnya susah. Jadi fraud and forensic accounting. Nah kalau Bapak punya spesifikasi yang, maka penelitian Bapak kemudian juga publikasinya harus yang di spesifik tadi Pak, karena itu menjadi dasar nanti kita akan tercantum kepakaran kita di mana. Jadi ketika saya membuat pengajuan apa namanya profesor saya kan ke fraud and forensic accounting karena dari pengajaran saya sudah di situ. Kemudian selama 3 tahun saya sudah meneliti di bidang yang relevan dengan fraud and forensic tersebut, sehingga itu memudahkan. Jadi setiap kali saya membaca apa yang direview oleh si reviewernya, itu sudah langsung bilang sesuai dengan bidang ilmunya, sesuai dengan kepakarannya, bisa diterima sebagai kepakaran di fraud and forensic karena spesifiknya saya udah dapat Pak. Jadi mungkin Bapak ini mesti ke penelitian, pengajaran itu benar-benar dibikin spesifik sesuai dengan bidang ilmunya nanti akan diambil. Bukan hanya bidang ya, tapi lebih ke cabang ilmunya yang diambil. Mungkin begitu Pak Zainuddin, apakah cukup jelas? Baik Prof, cukup jelas. Baik, terima kasih. Ya. Tapi kan publikasi pada saat kita studi kan tidak bisa menjadi syarat khusus kan Prof? Tidak bisa Pak, tidak bisa. Berarti tapi mungkin nggak bisa Pak, tetapi itu bisa menjadi kum yang dihitung. Jadi pengalaman saya memang setelah saya selesai, saya langsung ngejar publikasi yang berikutnya. Meskipun berarti, memang kalau udah balik itu kadang-kadang udah merasa bebas ya Pak ya. Iya, udah bebas berarti maksudnya publikasi. mungkin strateginya di tahun terakhir kali ya, karena kan dihitung pada saat terbitnya kan Prof? Iya, iya. Saya ada satu yang tahun terakhir Prof, Pak, tapi saya khawatir juga, saya tetap akan buat satu lagi. Jadi memang sebenarnya di tahun lalu itu publish, tapi saya tidak apa ya, berani saya pakai hanya itu sebagai satu ya, karena satu sekarang ya kalau pakai sister ya Pak. Jadi memang benar-benar yang saya agak jeda waktunya ya setahun lah gitu, minimal setahun dari yang saya selesai itu saya baru berani. Itu karena kadang-kadang itu debatable sih Pak. Karena dianggap kalau misalkan taruh ya kita publishnya adalah misalkan setengah tahun dari ternyata materi dianggap sama Pak dengan yang kita bikin disertasi, itu jadi masalah. Namanya adalah benar-benar kita bikin yang baru, tapi ya dekat-dekat waktu kita gitu Pak. Itu sih Pak, mungkin ya, semoga menjawab. Baik Prof, terima kasih. Baik, terima kasih Prof dan Bapak Zainuddin ya. Kita lanjutkan ya Prof. Ini kalau dari pertanyaannya saya melihat ada banyak yang merasa tidak linear ya, terutama dari bidang jenjang pendidikan. Seperti dari Mbak Ria Irawan. Beliau bertanya bahwa saat ini S1 dan S2-nya adalah manajemen, sedangkan S3 beliau adalah doktoral bisnis administrasi. Sedangkan penelitiannya lebih berfokus kepada SDM dan manajemen bisnis. Apakah ini dianggap linear nih, Prof? Terima kasih. Jadi S3-nya apa? Doktoral bisnis administrasi, Prof. Kemudian pengajarannya di tempat yang sama ya? Iya. Ya, kalau itu tekanannya pokoknya 3 hal ya. Pendidikan terakhir, pengajaran, dan publikasi. Itu aja yang kita pegang. Kalau dokteranya sudah di tempat yang sama dengan pengajaran kita, itu sudah aman dengan publikasinya. Jadi itu mungkin jawaban saya. Oke, baik.
Baik, Prof. Terima kasih. Kemudian ini yang mungkin hampir mirip, Prof, ya, pertanyaan dari Bapak Musin. Kebetulan S1 dan S2 Bapak Musin itu adalah pendidikan fisika, Prof. Sedangkan S3-nya manajemen pendidikan. Mungkin sarannya dari Prof supaya ini bisa dianggap linear itu bagaimana? Silakan, Prof. Agar berlalu ya sudah kita harus terima ya Pak ya. Kemudian berbicaranya pada S3-nya. S3 adalah manajemen pendidikan, maka mintalah pengajaran atau minta diploma pengajaran yang apa dengan manajemen pendidikan. Kemudian untuk penelitiannya harus relevan dengan manajemen pendidikan. Itu yang utama adalah tadi kembali ya bahwa antara pendidikan kemudian pengajaran dan publikasi. Gitu. Tapi memang kadang-kadang orang merasa khawatir ya, karena kalau nggak S1 kadang-kadang membuat masalah. Tapi kalau udah sampai di S3 ya tertulis sampai ke ujungnya nanti adalah sama dengan yang kita lakukan di S3 kita. Itu sih sama jawabannya tuh Pak Muksis. Ya, baik Prof. Ini ada pertanyaan lagi Prof dari Bapak Nicholas Reynaldo. Kebetulan Bapak Nicholas ini S1-nya akuntansi, S2 manajemen keuangan, dan S3 ilmu ekonomi, tetapi konsentrasinya akuntansi dan home base-nya di S1 akuntansi. Untuk mata kuliah yang diempu adalah statistik dan finansial teknologi. Sekiranya apakah dari yang disampaikan oleh Bapak Nicholas ini masih ada peluang untuk menjadi guru besar, Prof? Terima kasih. Baik Pak, untuk S3-nya kan kalau pengalaman saya ini ya Pak ya, kan saya di UIN-nya kan juga penjelasan adalah PDIE, program ilmu ekonomi. Tapi memang saya kan di bawah program akuntansi, jadi bisa Pak. Kalau ini kan sama seperti yang Bapak sampaikan ya, S3 ilmu ekonomi konsentrasi akuntansi, ini sama statusnya seperti yang punya saya. Nah, home base S1 udah oke, ya. Ini S2 pun namanya akuntansi ya. Manajemen itu nggak masalah ya. Home base nggak selalu jadi kendala gitu ya. Tapi yang penting adalah penekanan di S3-nya Pak sudah di akuntansi kan begitu. Kemudian pengajarannya adalah ada financial technology, Pak. Nah, mungkin nggak Bapak punya artikel yang relevan dengan ini? Kan ada mungkin bagian dari mata kuliah akuntansi atau di mana Bapak mengajar ya S1 atau S2 gitu ya. Apakah ada yang memang menunjukkan mata kuliah di bidang akuntansi yang ada financial technology, Pak? Nah, kalau itu ada, Bapak tinggal menambahkan ke publikasinya begitu. Monggo Pak Nicholas mungkin kalau mau menyampaikan. Iya, terima kasih Prof. Izin ini bertanyakan lagi. Kalau untuk mata kuliah memang financial teknologi dan statistik yang rutin setiap semester. Kalau statistik kan memang jelas itu diperlukan untuk metodologi baik di penelitian akuntansinya Prof. Kemudian untuk rumpun ilmu di ranting ilmunya itu kemarin milihnya akuntansi bisnis digital Prof. Jadi segala penelitian berkaitan akuntansi digital yang merupakan salah satunya financial teknologi juga. Apakah itu masih masuk ya, Prof? Masih bisa, Pak. Ini ada mata kuliah di akuntansi yang kayak gitu, Pak? Iya, ada di akuntansi itu. Kalau Bapak pakai statistiknya, soalnya itu umum banget, Pak. Karena ini di beberapa bidang ilmu ada statistik, Pak. Jadi kalau hanya pakai statistik menjadi ambigu ya. Tapi kalau Bapak ada mata kuliah financial technology di dalam accounting gitu ya, itu masih bisa dipakai. Tinggal Bapak menguatkan di dalam publikasinya. Karena gimana begini Pak, ketika kita ada proses diskusi Pak. Ketika ngajuin guru besar itu kan ada kadang-kadang kan ada komentar dari si reviewer ya tentang kenapa kok kita ditolak kepakaran kita. Itu ada diskusi Pak. Kita untuk revisinya dikasih waktu sih untuk menjelaskan. Menurut saya, kalau saya kebetulan kan nggak masalah dengan kepakaran gitu ya Pak. Teman saya ada beliau itu ada di PIPM. Jadi masalah pasar modal gitu. Nah, anggap sebagai bidang ilmu yang berbeda bukan accounting. Gitu. Kemudian memang ditolak dianggap tidak linear. Kemudian ada waktu buat menjelaskan Pak bahwa mata kuliah
TIPM ini adalah bagian dari kurikulum accounting dan diterima, Pak. Ya, tapi memang butuh usaha untuk menjelaskan, ya, mengklarifikasi. Nah, kalau memang aman, mestinya adalah ada tema-tema accounting, auditing, atau ini sebenarnya sudah bisa masuk ke financial technology sih, Pak. Kalau anggapannya seperti bagian dari sistem informasi ada, Pak, itu dimungkinkan. Nah, ini bisa masuk ke bagian dari sistem informasi akuntansi, masih bisa masuk begitu, Pak. Tinggal kemudian dikuatkan dengan publikasinya. Begitu mungkin Pak Nicholas, apakah menjawab ini? Kalau untuk riset berarti tetap sesuai rumpun ilmu yang dipilih di Sister ya, Prof? Akuntansi bisnis digital itu ya? Iya, harus ada itu, Pak. Dan kebetulan kan memang digital itu cocok di financial technology juga ya? Kurang lebih seperti itu ya, Prof? Iya, relevan. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Ya, baik. Sebenarnya nggak harus selalu ya, Pak Nicholas, tapi memang syarat yang diajukan untuk syarat khusus harus yang relevan dengan bidang ilmu yang dinyatakan di Sister. Karena kan banyak kan, sampai 850, kalau saya sampai 1000, saya nggak berani kalau 850 ya, sampai 1000. Nah, yang satu utama itu adalah yang relevan dengan yang kita tuliskan di dalam Sister. Itu yang harus sesuai. Kalau misalkan Bapak punya di auditing, Bapak punya di ini, boleh dipakai, tapi bukan menjadi syarat khusus. Hanya untuk jumlah yang kita gunakan. Tapi yang syarat khusus harus yang sesuai dengan kepakaran yang kita tentukan dalam Sister. Begitu mungkin Pak Nicholas tambahnya. Ya, terima kasih Prof atas saran masukannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Prof dan Bapak Nicholas. Pertanyaan terakhir yang mungkin ini Prof ya, dari Bapak Pasca Nova Gainau. Jadi Bapak Pasca Nova ini dari Universitas Patimura. Saat ini pendidikan terakhir beliau ya untuk S2-nya itu adalah akuntansi sektor publik, namun banyak melakukan riset penelitian terkait dengan bidang UMKM, khususnya di bagian keuangan. Sedangkan di cabang ilmu di sisternya, beliau memilih terkait dengan akuntansi sektor publik, Prof. Di sini pertanyaan beliau adalah, bolehkah saya pindah, mungkin ini maksudnya konsentrasi untuk riset ya, dari akuntansi sektor publik ke akuntansi keuangan. Dan saat ini saya belum studi S3. Mohon sarannya Prof, terima kasih. Yang dipakai pendidikan ya Pak. Nah ini saya belum dapat data mengajarnya apa ya? Mungkin Bapak Pasca Nova ada di ruang Zoom, silahkan Bapak. Bapak Pasca Nova. Oh, Ibu, sorry ya, silakan. Baik, silakan Ibu. Saya Prof, mohon arahannya. Saya waktu S2 ambil konsentrasi akuntansi sektor publik, tapi sepanjang ini riset saya lari ke UMKM, Prof. Nah, saya juga belum S3, saya bisa pindah ke konsentrasi di situ. Rumpun ilmu di sister saya juga itu akuntansi, Prof. Cuman saya agak bingung apa soal tadi sektor publik sama UMKM karena dua bidang yang berbeda kan, Prof. Ya. Pengajarannya di Ibu. Ya, ada beberapa mata kuliah yang di sektor publik, tapi ada juga di keuangan campur. Oke, kalau ada di keuangan dan publik dan kemudian moodnya lebih pada di keuangan, berarti harus dikuatin di S3-nya nanti kalau memang pengen pindah ke akuntansi keuangan. Soalnya kan pegangannya adalah pendidikan, kemudian pengajaran dan penelitian. Nah, tadi kan pengajaran penelitiannya ada di keuangan, ada ya, bahwa ini bisa mendua, cuma kuncinya sekarang adalah ada pada karena pendidikannya itu masih di S2 dan itu sektor publik, yang dipilih ke depan adalah sektor publik. Tapi kalau nggak suka ya, lebih cenderung ke akuntansi keuangan, ya nanti S3-nya harus akuntansi keuangan. Kalau saat ini belum S3 ya dulu gitu ya. Tapi kalau memang yakin mau S3
dan itu keyakinannya ada pada keuangan, ya berarti S3-nya mengambil yang keuangan. Akuntansi, sorry, ya akuntansi. Akuntansi Jawab keuangan apa? betul ya, akuntansi keuangan. Ya. Tapi itu Begitu tidak, mungkin. tidak apa-apa kan Prof, S2-nya sektor publik, S3-nya keuangan gitu nggak apa-apa kan? Kalau karena itu bidang ilmunya beda ya, cabang ilmunya beda, rantingnya beda. Jadi kalau konsentrasinya adalah di S2-nya kan sudah di ya, dan ngajarnya sudah di sektor publik juga, harapannya banyak riset di sektor publik juga. Jadi publik itu tinggal menambahnya adalah ke penelitian sih. Tapi kalau mau ke keuangan, nambahnya adalah di S3-nya gitu studinya. Itu sih, jadi pilihannya memang tidak ada yang mengenakan sih ya, dari yang kondisi ini nggak ada yang mengenakan, jadi harus mencoba untuk mayornya. Kalau sektor publik lanjut ya penelitian sektor publik yang harus banyak, tapi kalau mau bergeser ke akuntansi keuangan ya berarti S3-nya harus akuntansi itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama. Oke, baik Prof. Karena sudah keterbatasan waktu, nggih Prof ya, sesuai dengan jadwal kita, saya mohon maaf kepada para peserta ya yang sudah sangat antusias ya bertanya Prof di kolom chat yang cukup banyak yang mungkin tidak saya bacakan semuanya ya. Karena sekali lagi keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri ya sesi tanya jawab dan diskusi yang penuh dengan antusias ini ya Prof ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas pertanyaan-pertanyaannya yang sangat antusias dan jawaban dari Prof Teresia juga yang sangat jelas dan cukup mendalam ya bagi kita semua yang mungkin masih awam ya terkait dengan linearitas dan kenaikan dari jabatan fungsional itu sendiri. Baik Prof, sebelum saya akhiri sepenuhnya, saya ingin meminta Prof Teresia untuk memberikan closing statement terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Silakan Prof. Oke, baik. Kalau realitas memang itu menjadi syarat yang harus kita lakukan, maka kita harus mencoba untuk mengkaitkan antara pendidikan, pengajaran, dan juga itu saja mungkin ya, yang penting di situ. Oke, baik. Terima kasih Prof untuk closing statement-nya. Baik, para peserta ya Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa memberikan pemahaman kita yang lebih baik ya terkait dengan linearitas dan jabatan fungsional dosen serta bagaimana kita dapat menyikapi ya untuk linearitas dan jabatan fungsional ini dengan bijak, tentunya tanpa merugikan pihak manapun nantinya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan ya selaku moderator. Terima kasih sekali lagi ya untuk Prof Teresia atas kesediaan waktunya bersama kita pada malam hari ini. Sehat selalu ya Prof. Ya, materi saya kasihkan panitia nanti bagi yang pengen mendapat materi silakan gitu ya. Oke, baik Prof. Nanti akan di-share ya oleh panitia ya untuk materi dari Prof Teresia. Kemudian saya juga akan memohon maaf sebesar-besarnya jika selama penyampaian materi ataupun selama diskusi tadi ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Untuk waktu dan untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC. Selamat malam dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka sudah memandu acara dengan sangat baik. Luar biasa sekali pemaparan materi dan sesi diskusi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk sesi dokumentasi yang akan saya pandu. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan mengambil 3 kali halaman capture dalam hitungan ketiga. Bapak Ibu, saya mohon untuk menghidupkan kameranya. Baik, Bapak Ibu. Yang pertama, 1, 2, 3. Baik, halaman kedua, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada narasumber kita,
Ibu Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SEMSI AKT CA, CPA CGAE, yang telah memaparkan materi dengan luar biasa terkait linearitas dan jabatan akademik dosen. Terima kasih juga kepada moderator kita, Ibu Dr. Idewo Ayu Eka Pratiwi, SE AKMSA, CA CSRS, CSRA, yang telah memandu acara ini dengan sangat baik. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini, sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah hadir dan antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama berlangsungnya acara webinar ini. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi